Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, yang pertama masalah tadi zakat fitrah. Apakah boleh zakat fitrah itu dilebihkan dari yang misalnya 3 kilo? Ya. Satu orang lebih dari 3 kilo. Kemudian apakah ART atau asisten rumah tangga dan karyawan itu menjadi tanggung jawab tuan rumah? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, anak punya tanah yang awalnya tanah itu mau dibangun, tapi kemudian nggak jadi, terus mau dijual. Apakah zakat? Kapan itu harus saya zakati dan kapan itu jatuh haulnya? Apakah saat sekarang sesuai appraisal atau nanti setelah terjual? Baik. Begitu, Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan Anda yang pertama, bolehkah zakat fitrah itu lebih dari 3 kilo untuk satu orang? Jawabannya boleh. Dan kelebihan itu berstatus sebagai sedekah. Sehingga dalam masalah ibadah maliyah, dalam masalah ibadah yang bentuknya harta, di situ ada batas wajib yang itu merupakan batas minimal. Kurang dari ini berarti kewajiban belum gugur. Lebih dari itu tidak dilarang, tapi distatuskan sebagai sedekah. Di tempat kita, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan minimal zakat fitrah untuk beras. Karena ukuran yang diberikan oleh Nabi SAW adalah 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Untuk ukuran orang Arab Madinah. Yang itu mungkin berbeda dengan mudnya orang Indonesia. Nah, mud ini mau dikonversi ke kilo. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat. Bahkan saya pernah menemukan sebuah tabel yang ditulis oleh Syekh Nida Abu Ahmad. Beliau menyebutkan tabel macam-macam komoditas dan beratnya untuk zakat fitrah. Ada beras Mesir sekian kilo, ada kacang di mana gitu sekian kilo, ada gandum ini sekian kilo. Jadi beda-beda. Karena seperti yang kita tahu, ukuran volume ketika mau dikonversi ke ukuran berat, berarti di situ tergantung pada berat jenisnya, tergantung kepada masa jenis. Nah, untuk bisa mengetahui masa jenis cukup repot. Karena masing-masing kurma berbeda, masing-masing gandum berbeda, beras juga bisa jadi beda-beda. Karena itulah muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan zakat fitrah beras itu 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,3, ada yang mengatakan 2,7, dan ada yang mengatakan harus 3 kilo. Sehingga ada perbedaan di sana. Nah, kalau misalnya Anda main aman, baik, saya tidak mau mengurangi kewajiban, sehingga saya mengeluarkan zakat saya di batas aman plus lebih. Anda 3 kilo dan bahkan Anda lebihkan, maka insya Allah ini jelas sudah mengukurkan kewajiban, karena Anda sudah melebihi dari batas. Dan kelebihan itu statusnya sebagai sedekah. Kemudian berikutnya posisi ART, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu bukan keluarga kita. Mereka adalah orang yang kita pekerjakan untuk membantu kegiatan kita dengan akad ijarah. Maka sebenarnya kita tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepadanya. Kita tidak punya kewajiban untuk misalnya mengeluarkan zakatnya, karena dia orang lain. Meskipun andaikan Anda keluarkan zakatnya, hukumnya boleh. Namun dengan kita kasih aturan, Anda perlu perhatikan di situ, Anda harus memberitahu kepada asisten rumah tangga ini, zakatmu sudah saya sediakan dan sudah saya bayarkan. Atau sebelum Anda bayarkan, Anda sampaikan kepada RT ini, zakatmu sudah saya sediakan dan besok akan saya bayarkan. Agar dia punya niat kalau dia mau berzakat. Karena Anda dengan dia ini berbeda posisinya. Anda sebagai pemilik rumah bersama keluarga Anda, dan ART orang tersendiri terpisah dengan Anda, dia orang lain yang melakukan akad ijarah dengan Anda. Karena itu ketika mau dikeluarkan zakatnya, perlu disampaikan kepadanya untuk memastikan bahasanya dia telah memiliki niat. Wallahu a'lam.
Kemudian di posisi tanah yang tadinya mau Anda gunakan untuk dibangun sendiri, Anda mau tempati sendiri, namun karena berubah pikiran ada keinginan untuk dijual, maka apakah ini termasuk urudut tijarah yang wajib dizakati? Wallahu alam, ini tidak termasuk objek yang wajib dizakati karena dia bukan barang dagangan. Meskipun sudah Anda jual, sudah Anda tawarkan. Kenapa tidak wajib dizakati? Karena ini bukan barang dagangan. Batasan barang dagangan seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ma yuba'u litakassub, barang yang ketika dibeli niatnya dari awal untuk dijual, niatnya dari awal untuk diperdagangkan sebagai sumber pendapatan. Sehingga memang dia niat dari awal, saya beli ini untuk cari margin. Maka sejak dia beli masuk sebagai barang dagangan dan wajib dia zakati. Sementara barang yang dijual karena bosan atau karena orang berubah pikiran atau karena ingin ganti yang lain, apalagi kalau tanah berarti dia ingin pindah posisi, hukumnya tidak masuk sebagai barang dagangan yang wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam.